Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 1? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku bersama Ibu Leli Rubianti, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak coba perhatikan cerita yang berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, kalian pun harus mematuhi aturan yang sudah diterapkan di setiap tempat ya. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar kebun binatang ini? Ya, ada pada papan pemberitahuan berwarna coklat ini. Bunyinya dilarang memberi makan sembarangan. Artinya tidak boleh atau tidak ada yang boleh memberi makan hewan selain petugas kebun binatang. Kemudian ada juga papan yang berwarna abu ini. Bunyinya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai ungkapan pemberitahuan. Anak-anak, jika kalian melihat tulisan pada papan pemberitahuan tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Papan pemberitahuannya berbunyi, pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Ya, harusnya kalian mematuhi aturan untuk tidak memberi makan pada hewan dengan sembarangan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan percakapan Udin dan Siti. Udin berkata, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Kemudian Siti menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Kemudian Udin menjawab, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" Dan Siti mengatakan, "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan." Lantas Udin menjawab, "Oh, begitu. Apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" Siti menjawab, "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." Kemudian Udin menjawab, "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." Siti menjawab, "Sama-sama Udin." Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Aturan merawat kelinci yang pertama apa anak-anak? Ya, membersihkan makanan kelinci dan tidak boleh memberi makan sembarangan. Yang kedua, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, kemudian harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai banyak atau sedikit, lebih banyak atau lebih sedikit. Nanti kalian bisa mengerjakan pada buku tugas kalian. Sekarang coba perhatikan. Di sini ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Nah, hewan yang paling banyak adalah hewan apa anak-anak? Ya, bebek, karena bebek ada 50 ekor. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jerapah, betul sekali. Jerapah ada berapa? 6 ekor. Nah, titik-titik lebih banyak dari ayam. Apa anak-anak yang lebih banyak dari ayam? Ya, tentu saja bebek. Kemudian, apa yang lebih sedikit dari ayam? Ya, jawabannya jerapah.
Urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, kemudian bebek. Nah, anak-anak nanti bisa menyusunnya sesuai dengan yang ada pada buku 1G. Anak-anak, sekarang coba perhatikan di sini ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Anak-anak, bilangan yang paling banyak adalah bilangan berapa? Ya, 91. Dan bilangan yang paling sedikit adalah berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 64. Sekarang urutkan bilangan dari yang paling banyak. 3 bilangan yang paling banyak. Yang pertama, tentu saja 91 dan 88, kemudian 85. Sekarang urutan bilangan dari yang paling sedikit. 3 bilangan yang paling sedikit. Yang pertama 64, 67, dan 70. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sekarang di sini ada lagu dengan judul Kucingku Belang 3 ciptaan Pak Kasur. Anak-anak nanti bisa mencoba menyanyikannya ya di rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara memeragakan gerakan kucing sesuai lirik lagu? Buatlah kalimat pemberitahuannya. Cara memeragakan gerakan kucing sesuai lirik Kucingku Belang 3. Nah, sebagai contoh, perhatikan percakapan Siti dan juga Lani. Untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan Lani. Kemudian Lani menjawab, oh begitu. Baiklah. Nah, sekarang Ibu kasih contoh kalimat bagaimana cara memeragakan gerakan kucing sesuai lirik lagu Kucingku Belang 3. Ini anak-anak kalimat pemberitahuannya. Yang pertama, kedua tangan dikepal dan diletakkan di bawah dagu untuk menunjukkan kata kucingku. Kemudian, tunjukkan 3 jari tangan untuk menunjukkan belang 3. Selanjutnya yang kedua, saat kata manis rupanya, letakkan kedua telunjuk di kedua pipi. Dan yang ketiga, letakkan kedua tangan di perut untuk menunjukkan kucing kelaparan. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Sekarang saatnya latihan. Pada pembelajaran 3, kegiatan 1-3 halaman 31 sampai halaman 35. Dan pada pembelajaran 4, kegiatan 1 dan 3 halaman 36 dan 37. Semangat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.